Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana afdhalus syuhur wa ja'alahu syahran birahmatin wa maghfiratin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengawali dari apa yang akan kami sampaikan, kami mengutip dalam kitab Durratun Nasihin bab tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna as-sanatu kulluhum Ramadan." Yang artinya adalah, seandainya umatku mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya umatku akan menginginkan agar tahun itu seluruhnya menjadi bulan Ramadan. Pemirsa dirahmati Allah, kenapa demikian? Karena pada bulan Ramadan itu semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dikabulkan dan dosa-dosa diampuni, sedangkan surga merindukan mereka, yaitu orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, agar ibadah puasa kita memberi makna dan penuh berkah, maka perlu kita menjaga baik hubungan sosial di bulan suci Ramadan dengan cara yang baik. Yang pertama adalah saling menyapa dengan santun dan ramah. Ucapan lisan jangan sampai mengeluarkan perkataan yang menimbulkan kebencian, yang menyakitkan atau menyinggung perasaan terhadap orang lain. Salah satu sumber penyebab yang menimbulkan malapetaka di dunia ini atau dalam kehidupan ini adalah ucapan lisan. Dulu kita sering mendengar istilah bahwa mulutmu adalah harimau. Betapa menyakitkan perkataan yang keluar dari lisan jika menyinggung perasaan seseorang. Dan kita berada di zaman yang era modern, maka pada generasi muda kita sampaikan tidak cuma lisanmu adalah harimaumu, sekarang adalah jari jemarimu adalah harimau. Maka bagi generasi muda, seyogyanya kita harus menjaga agar jari jemari kita tidak mengetik atau membuat kalimat yang bisa membuat orang lain itu sakit hati, karena hal tersebut tentu bisa menghilangkan pahala dari kita menjalankan ibadah Ramadan. Yang kedua adalah senantiasa senyum dan menampakkan wajah cerah, ceria, dan penuh kegembiraan. Kita tahu bahwa senyum merupakan bagian dari ibadah ringan yang bisa memberatkan kita ketika nanti kita ditimbang di akhirat kelak. Yang ketiga adalah saling mendoakan. Doa yang kita panjatkan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Jika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, tentu kita akan mendapatkan kebaikan pula. Yang keempat adalah saling memaafkan. Di dalam kita
sebagai makhluk sosial, kita berhubungan, kita bertetangga, dan kita punya sahabat, kita punya sanak keluarga. Tentu namanya manusia, kita tidak lepas dari yang namanya luput dari kesalahan. Maka sudah barang tentu jika kita mempunyai salah terhadap orang lain, kita harus meminta maaf. Dan begitu juga ketika ada orang lain yang pernah punya salah dengan kita, kita juga harus mau untuk memaafkan. Yang kelima adalah memberikan ucapan selamat ketika teman, saudara, atau kerabat kita atau orang lain mendapatkan kemuliaan, baik itu posisi jabatan ataupun dia bisa membeli apapun yang sifatnya membahagiakan, maka kita juga perlu untuk mengucapkan selamat kepada orang lain. Dan bagi kita yang mungkin non-muslim atau sebagian dari kita yang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan karena memang diperbolehkan secara hukum syara, seperti orang atau wanita yang lagi haid atau nifas, atau pula orang yang lagi sakit, dan juga orang yang lagi musafir atau bepergian yang memang secara hukum syara diperbolehkan untuk tidak puasa. Tetap kita harus menghormati orang yang berpuasa. Tidak bisa kemudian kita tidak puasa dan kita makan atau minum di sembarang tempat, tidak. Kita harus menjaga bulan suci Ramadan ini, dan kita harus menghormati orang yang lagi menjalankan ibadah puasa. Berkaitan dengan fadilah orang yang menghormati bulan puasa atau menghormati orang yang berpuasa, diceritakan dalam sebuah cerita. Dahulu kala ada seorang Majusi, yaitu orang yang menyembah api. Suatu ketika orang Majusi melihat putranya atau anaknya yang lagi di pasar, kemudian anaknya di pasar itu makan dan minum. Kemudian orang Majusi tersebut menghampiri putranya dan berkata, "Wahai putraku, kenapa engkau makan dan minum di pasar, sedangkan sekarang ini adalah bulan suci Ramadan, dan harusnya engkau menghormati orang yang lagi puasa?" Dan singkat cerita, orang Majusi ini meninggal. Dan suatu ketika ada seorang alim, yang mana orang alim ini bermimpi bertemu dengan orang Majusi tersebut. Di dalam sebuah mimpinya, orang alim tadi melihat bahwa orang Majusi penuh dengan kemuliaan berada di surganya Allah. Kemudian seorang alim tadi bertanya, "Wahai, bukankah engkau orang Majusi?" Dijawablah oleh orang Majusi, "Betul, iya, saya adalah orang Majusi. Tapi kenapa kamu bisa masuk surga?" Kemudian orang Majusi itu menjawab, "Ketika saya mau meninggal dunia, saya mendengar seruan dari atas langit. Seruan tersebut mengatakan, 'Hai malaikat-malaikatku, janganlah kalian biarkan orang ini sebagai Majusi. Muliakanlah dia dengan Islam, karena dia telah menghormati bulan puasa dan menghormati orang yang menjalankan ibadah puasa.'" Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang Majusi hanya dengan menghormati bulan Ramadan, orang Majusi bisa memperoleh hidayah dan akhirnya iman sebelum ajal datang. Betapa pula orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan menghormatinya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit tausiah, banyak manfaat dan berkah di bulan suci yang penuh dengan rahmah. Dan mengakhiri apa yang kami sampaikan, izinkan kami membacakan sebuah pantun. Ubur-ubur ikan lele, mari kita puasa sebulan penuh ya le.
santen parutan kelapa cekap semanten atur kawula al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.